betapa kita itu harus mengerti kesuksesan itu tidak hanya sekedar kita itu mendapatkan finansial yang berlebih. Kadang dengan kita memiliki suatu pencapaian, membantu orang banyak, memiliki dampak yang positif bagi banyak orang gitu kan, itu kadang menjadi suatu hal yang lebih bermakna, bernilai daripada uang yang mungkin apabila kita tumpuk itu hanya sekedar menjadi suatu hal yang hanya memuaskan mungkin hasrat-hasrat kita sesaat, namun kebahagiaan di dalam hati kita, ketenangan dalam jiwa kita, kebahagiaan dalam hidup kita itu tidak sebesar ketika kita itu memiliki makna dalam hidup untuk berdampak bagi banyak orang dan tentunya memiliki prestasi-prestasi yang lebih di kehidupan. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin manfaat, berkah bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu dapat berkembang, semakin meluas, dan tentunya memberikan insight-insight baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut kesuksesan ya teman-teman. Ternyata kesuksesan itu tidak melulu tentang finansial atau materi ya teman-teman. Di setiap benak kita, di setiap pemikiran dari berbagai macam manusia atau orang lain, tentu tidak sama definisi sukses itu dalam kehidupan mereka teman-teman. Banyak sekali yang harus kita pahami. Banyak juga orang itu juga berpikiran tidak sama seperti kita gitu kan. Ada yang mungkin mereka mendahulukan ingin sukses di bidang finansial, ingin kaya, mungkin ingin financial freedom dan lain sebagainya. Namun ada juga orang lain di luaran sana yang itu atau hal-hal finansial atau kekayaan dan lain sebagainya adalah suatu hal yang nomor 2, nomor 3, bahkan menjadi suatu hal yang tidak penting lagi bagi mereka teman-teman, karena mereka punya definisi kesuksesannya sendiri-sendiri teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagai mungkin manusia modern ya teman-teman, sebagai generasi milenial atau muda atau mungkin Gen Z atau mungkin yang lebih muda lagi gitu kan, sebagai seorang yang berada di taraf umur ibaratnya itu 30 tahun ke bawah, bahkan 30 tahun di bawah 40 gitu kan, tentu kita merasakan dunia ini rata-rata ya keinginan kita untuk sukses adalah sukses di bidang finansial, adalah kita itu selalu berpikir bagaimana perekonomian kita, keuangan kita akan semakin berlimpah, akan semakin mapan, dan tentunya kita bisa dengan kemapanan itu bisa meraih segalanya, bisa membeli ini itu, bisa mungkin jalan-jalan, punya ini punya itu gitu kan. Mungkin bisa dengan apa yang kita dambakan dengan finansial keuangan yang sudah terbebas atau yang sudah ibaratnya itu kita memiliki financial freedom atau mungkin kekayaan, dengan itu kita bisa membeli segalanya gitu kan. Itu adalah hal yang umum pada masa ini, pada generasi kita ya teman-teman. Namun tahukah kalian bahwa setiap orang memiliki tujuan kesuksesannya sendiri-sendiri. Tidak melulu mereka itu mengalami atau mendambakan atau menjalani kehidupan ini untuk menggapai hanya sekedar financial freedom, hanya sekedar ibaratnya itu kemampuan dalam keuangan.
kelebihan dalam ibaratnya perekonomian, bahkan memiliki cita-cita untuk kaya raya. Bukan cuma sekedar itu teman-teman, ada orang lain kalau kita mungkin teliti gitu kan, atau mungkin kita memiliki banyak teman, saudara, orang lain yang di luar diri kita. Apabila kita sering berinteraksi, tentu di antara kita atau antara kita dengan orang lain memiliki cita-cita, keinginan atau goals atau tujuan suksesnya masing-masing. Ada yang mungkin ingin memiliki financial freedom, ingin memiliki kekayaan yang berlebih sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membeli ini, membeli itu, menginginkan barang-barang yang bisa mereka beli, bisa jalan-jalan mungkin ke seluruh dunia dan lain sebagainya gitu kan. Namun ada juga yang mereka itu ibaratnya tujuan atau kesuksesannya itu tidak diukur dengan keuangan yang mereka punya teman-teman. Ada seseorang itu yang mereka menginginkan hidup damai, walaupun keuangan mungkin tidak berlebih, namun mereka ingin bisa selalu bersama dengan orang tua, dengan keluarga, mungkin yang sudah punya istri dengan istri dan anak gitu kan, dengan damainya. Keuangan itu adalah suatu hal pelengkap, ibaratnya itu bukan nomor satu lagi, karena yang mereka harapkan atau seseorang itu harapkan utamanya adalah kebersamaan, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupannya. Ada juga yang memiliki keinginan dia untuk menggapai suatu karya dalam kehidupannya. Dia ingin memiliki suatu karya yang bisa menonjol atau yang mungkin bisa melampaui orang-orang terdahulunya ya teman-teman, atau mungkin memiliki rekor-rekor tertentu dalam kehidupannya dalam menjalani atau membuat suatu karya dalam kehidupannya. Misalkan contoh para artis, penyanyi, seniman dan lain sebagainya, atau mungkin atlet gitu kan, dia pengen sebetulnya mereka itu kan yang mereka tuju latihan berhari-hari, latihan berbulan-bulan bahkan tahunan gitu kan, ingin menggapai misalkan yang sudah mereka raih nasional, juara 1 nasional atau kejuaraan nasional gitu kan, ingin lebih tinggi lagi kepada regional bahkan tingkat dunia. Jadi ada juga seseorang itu yang menitik beratkan kesuksesannya pada pencapaian-pencapaian hidup atau prestasi-prestasi hidup dalam kehidupannya. Jadi tidak melulu atas keuangan. Kadang bahkan keuangan itu akan ikut bersama prestasi-prestasi mereka, teman-teman. Tentu orang yang memiliki juara di tingkat nasional tidak harus bingung lagi tentang keuangan yang puluhan juta ya teman-teman. Namun apabila mereka meningkat menjadi juara regional, juara kawasan, Asia, bahkan dunia, tentu keuangannya juga akan mengikut. Yang tadinya mungkin secara gaji atau per musimnya puluhan juta, akhirnya naik menjadi ratusan bahkan miliaran. Bahkan bonus-bonus mereka gitu kan juga tinggi gitu kan. Jadi ada seseorang yang tidak menitik beratkan kepada finansial, namun mereka menitik beratkan kepada hal lain, kepada mungkin yang itu tadi ya, karya-karya atau pencapaian dan lain sebagainya. Namun ada juga yang hanya ingin hidup sederhana, kehidupannya pokok, bisa makan dengan keluarga lengkap, bisa bertemu keluarga setiap hari, bercanda gurau, ibaratnya kumpul bersama gitu kan. Ada di daerah pedesaan-pedesaan itu yang mereka hanya ibaratnya menjalani kehidupan sekadarnya, dan mereka bahagia dengan itu, dan mereka tidak memiliki ambisi untuk secepat mungkin kaya atau mungkin ingin dalam kehidupannya menggapai kekayaan atau keuangan yang lebih dari orang lain teman-teman. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka bisa bersama dengan keluarganya, bisa menjalani, melakoni kehidupan ini dengan tentram, damai, mungkin nggak punya utang, bebas dan lain sebagainya gitu kan. Itulah teman-teman kehidupan di dunia ini. Jangan kemudian kita definisikan kesuksesan itu hanya sekedar dinilai dari berapa banyak uang kamu, berapa besar kekayaan kamu, berapa tinggi tingkat rumah kamu atau mungkin perkantoran kamu kan gitu. Namun ada juga yang mereka menitik beratkan kepada
ketenangan hidup. Bagaimana mereka itu bisa menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Banyak orang misalkan kayak guru, seperti guru gitu kan, seperti yang mereka para orang-orang kesehatan yang mengabdikan diri di pelosok-pelosok sana gitu kan. Mungkin gaji dokter itu kan ibaratnya tinggi ya, lebih tinggi daripada gaji UMR tentunya kan. Namun ada golongan pribadi seorang dokter yang rela mereka terjun ke pelosok-pelosok negeri ini, bahkan hidupnya susah di sana, walaupun mereka digaji pas-pasan berdasarkan UMR, bahkan mungkin uangnya juga didermakan untuk masyarakat, tapi mereka bahagia dengan itu. Mereka merasa lebih bermakna menjalani kehidupan ini, walaupun secara keuangan mereka mungkin tidak berlebih seperti dokter-dokter yang lain. Ada juga yang guru, mereka harus berjalan berkilo-kilometer melewati jembatan, melewati sungai, bukit dan lain sebagainya. Kalau kita pikir apa yang mereka cari? Masa mereka mencari uang? Ya tentu tidak. Kalau memang mereka niat mencari uang, tentu mereka sebagai seorang sarjana di bidang pengajaran, pendidikan, mereka kalau memang niatnya untuk mencari uang, tentu mereka akan memilih tempat yang lebih nyaman, yang lebih dekat dengan murid-murid mereka. Tidak mereka harus terjun ke pedesaan, melewati berbagai macam rintangan kehidupan yang ada di pedesaan sana, berjalan berkilo-kilometer gitu kan. Kadang ibaratnya melewati medan-medan yang tidak mudah, tapi mereka menjalani itu dengan bahagia, dengan baik, dengan kesungguh-sungguhan, dan mereka bahagia dengan itu teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus mengerti kesuksesan itu tidak hanya sekedar kita itu mendapatkan finansial yang berlebih. Kadang dengan kita memiliki suatu pencapaian, membantu orang banyak, memiliki dampak yang positif bagi banyak orang gitu kan, itu kadang menjadi suatu hal yang lebih bermakna, bernilai daripada uang yang mungkin apabila kita tumpuk itu hanya sekedar menjadi suatu hal yang hanya memuaskan mungkin hasrat-hasrat kita sesaat. Namun kebahagiaan di dalam hati kita, ketenangan dalam jiwa kita, kebahagiaan dalam hidup kita itu tidak sebesar ketika kita itu memiliki makna dalam hidup untuk berdampak bagi banyak orang, dan tentunya memiliki prestasi-prestasi yang lebih di kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.